Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya akan menemani sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber yang terpercaya dan akurat. Tentunya hanya di program Tanya Dok. Dan program Tanya Dok ini bertemakan berobat gigi yang aman di masa pandemi. Nah, kira-kira nih sahabat sudah menyisipkan pertanyaan untuk ditanyakan langsung bersama narasumber kita. Dan tentunya narasumber kita ada Dokter Gigi dan Winaryo SP Perio selaku dokter gigi sekaligus spesialis periodonsia. Waduh, ini udah terpercaya dan akurat ya ini ya narasumbernya. Dan untuk itu bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811309109. Bisa berupa voice note, video ataupun teks. Dan bagi sahabat yang ingin interaktif bersama kami bisa menghubungi nomor di 0318961514 0318961514 atau sahabat juga bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di media sosial kami. Ada di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo dan juga Instagram kami Suara Sidoarjo dan juga Twitter Suara Sidoarjo FM. Dan untuk itu sahabat bisa langsung aja nih siap-siap pertanyaannya langsung kita ajuin ke narasumber yang terakurat ya hari ini ya tentunya. Dan tentunya Mega nggak sendirian aja, sudah ada kehadiran dokternya, ada Dokter Gigi Winaryo sudah hadir di studio kali ini bergabung bersama Mega dan tentunya untuk menyapa sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Iya, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Mega. Alhamdulillah. Selamat siang sahabat-sahabat Radio Suara Sidoarjo. Iya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ya. Semangat dong. Harus apa kabar nih dok? Kenapa? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Tetap semangat. Waduh, ini baik dan sehat tetap semangat. Nah, kira-kira itu sekarang tuh mahal harganya. Iya, bener banget dok. Jangan apalagi di musim pandemi kayak gini ya dok ya. Oh, iya. Ya. Nah, kalau ngomongin tema kali ini kan berobat gigi yang aman di masa pandemi nih dok ya. Betul ya. Nah, gimana sih kira-kira SOP-nya untuk berobat gigi apalagi di masa pandemi kayak gini? Apakah harus ketat banget gitu dok menggunakan APD sekaligus atau gimana nih dok? Boleh dijelaskan ya dok? Jadi ya terima kasih Mbak Mega waktunya. Sahabat-sahabat Radio Suara Sidoarjo yang saya banggakan. Jadi sebelum membahas ke materi yang sebenarnya apa itu berobat yang aman di masa pandemi COVID ya. Jadi saya akan membicarakan tentang masyarakat ya. Jadi masyarakat itu awalnya yang berobat ke dokter gigi awal-awal, apalagi kira-kira sudah 2 tahun yang lalu ya, itu bulan-bulan Maret April apa itu begitu gencarnya sosial media yang menyebarluaskan tentang bahaya COVID itu awal-awal memang masyarakat itu ragu-ragu Mbak. Iya. Terutama dengan dokter gigi. Ragu-ragunya gimana? Lalu nggak ada jarak 1 meter ya, dokter sama pasiennya memeriksa langsung kontak gitu ya dok ya? Nggak ada 1 meter, ya 50 cm ya gitu. Iya. Dimana jarak yang paling dekat ini 50 cm ya 30 sampai 50 cm itu sangat tinggi kansnya untuk saling menularkan. Iya. Ini ngomong ya, kalau sebelum pandemi kan ya dokter pakai masker biasa nih. Iya. Pasiennya seperti itulah, nggak ada protokol kesehatan, mencuci tangan, enggak. Nah, itu kan untuk menularkan, saling menularkan. Jangan dikira
dokter nggak bisa menularkan ke pasien. Iya. Bisa juga, wong ini apalagi ini virus, nggak kelihatan, Mbak. Iya. Jadi kita sama-sama tidak tahu lawan maupun kawan, mana ini virusnya ini, gitu. Iya, Pak. iya. Nah, oleh karena itulah Kementerian Kesehatan membuat aturan-aturan yang namanya itu protokol kesehatan di dalam dunia per dokter gigi. Nah, jadi mulai awal aja, jadi begitu pasien turun dari kendaraan, itu sudah kami atur sedemikian rupa, sampailah pasien itu diantarkan ke suatu tempat untuk mencuci tangan. Ini protokol kesehatan yang pertama kali sebelum pasien kontak dengan dokter ya. Jadi di sana ada sabun cair maupun padat ada, terus cuci dengan air yang mengalir. Kenapa kok air mengalir? Jadi supaya virusnya itu air sabun ini kan ada deterjen, di mana dengan deterjen ini sebetulnya virusnya itu sudah mati, nggak bisa bertahan lama. Tetapi kita nggak tahu, Mbak, virus itu bertenggernya di mana? Apakah cukup di tangan kita? Apakah nggak ada di baju? Nah, oleh karena itu nanti ada ceritanya. Jadi pasien pun harus menggunakan APD, nggak serta-merta langsung pakai baju biasa gitu ya, ada kontak APD harus. yang digunakan oleh pasien. Memang ada sedikit perbedaan dengan dokter yang operator ya, dalam ini operator kami yang melakukan perawatan. Ya, terus kemudian proses selanjutnya, alur selanjutnya pasien setelah cuci tangan dan lain sebagainya itu diantarkan ke ruang tunggu, Pak. Nah, di ruang tunggu ini masih ruang tunggu lantai 1. Nah, di situ pun diatur, makanya nanti ada yang satu ya, janjian dulu dengan dokter, ini perlunya. Jadi dokternya akan meneruskan ke bagian admin, si pasien Mbak Mega nanti tolong datang jam sekian, perlunya apa? Supaya nanti nggak berkerumun, paling 2 aja di lantai 1 maaf. Nah, setelah itu menunggu giliran sampailah pasien yang ini yang sudah menunggu di lantai 1 itu dinaikkan ke lantai 2 ya. Itu di mana pasien ini akan diperiksa oleh operator. Di mana dalam hal ini kami yang akan memeriksa. Itu pun ada protokolnya juga. Pasien disarankan ke kamar mandi, cuci lagi, Mbak. Siapa tahu menunggu di ruang tunggu pertama itu ada komunikasi dengan saling pengunjung kami, gitu ya, dengan pasien lain itu oleh karena disarankan, diwajibkan cuci dulu. Dan khusus di tempat kami, jadi ada tambah 1, pasien harus kumur-kumur. Oh, gitu ya. Ini kumur yang pertama. Nah, setelah itu di kamar mandi kami sediakan obat kumur yang bisa untuk membunuh kuman yang ada di dalam rongga mulut. Otomatis virus sudah bisa sulit untuk dikendalikan juga ya. Setelah itu barulah pasien ini nunggu di ruang tunggu yang akan menuju ke kamar periksa. Oke. Setelah itu asisten membersihkan area operasi, area kerja. Setelah itu barulah pasien dipanggil masuk dan itu sudah memakai baju APD pasien ini, lengkap dengan masker dan lain sebagainya. Pasien juga menggunakan APD juga ya, lengkap seperti dokternya. Pasien setelah dari tempat ruang tunggu 1, kedua itu bisa membawa virus maupun bakteri. Berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki nih APD semua ya, Dok ya? Iya. Oh, aduh. Ya, jadi ya memang awal-awalnya aneh. Pasien itu seperti ada yang keberatan. Iya. Karena nggak enak pakai APD itu, Mbak. Iya. Tapi karena ini kami terangkan, ini protokol kesehatan yang harus Bapak Ibu laksanakan, harus Bapak Ibu terapkan ya. Nah, oleh karena itu sekarang udah terbiasa. Barulah pasien ini duduk di ruang ini tempat duduk dulu. Jadi dokter akan melakukan wawancara ya, anamnesa, keluhannya apa. Nah, baru beberapa menit ini sudah pasien boleh duduk di tempat kursi gigi. Nah, itu bayangkan Mbak Mega kalau periksa seperti itu kan seperti orang yang mau disidang, seperti pesakitan duduk gini mau diapakan kan belum tentu. Nah, oleh karena itu pasien dikondisikan di tempat wawancara tadi, anamnesa tadi
dari kelihatan dari apa Mbak, bahasa tubuhnya pasien. Oh, pasien ini mungkin sudah lama nggak periksa kontrol gigi sehingga harus memulai lagi, apalagi di situasi pandemi sini. Ya, itu harus kita kondisikan pasien ini benar-benar trust dulu ya. Relax gitu. Benar-benar pasrah. Oh, pasrah. Nah, ini sangat berhubungan dengan suatu hormon yang kebahagiaan itu ya. Iya. Nah, itu ceritanya banyak itu. Dimana salah satunya pasien ini harus kita hibur. Iya. Apa itu? Ya musik lah. Misalnya Gitu. Mbak Mega, Iya. umur sekian ini musiknya yang cocok ini. Jangan sampai Mbak Mega disetelkan yang lagu-lagu yang tempo dulu. Nanti wah itu lagu apa ini dok? Iya. Ya itu harus kita kondisikan supaya pasien ini benar-benar dalam situasi rileks. Iya. Bayangkan coba orang sakit gigi itu udah sakit kan disakiti. Iya. Di perut Benar. itu sakit, Mbak. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya lagunya itu. Salah. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Ada lagunya itu kan? Ada. Iya. Jadi Nah. lebih baik sakit hati ternyata. Iya, lebih Kalau baik sakit hati. Katanya masih bisa makan, minum, tidur. Iya. Kalau sakit gigi katanya waduh. Aduh, lebih nafsu baik- makan turun gitu ya. Iya, lebih baik saya melahirkan katanya ibu-ibu. Oh gitu. Kalau saya nggak pernah minum, nggak merasakan. Baru tahu loh saya ini. Lebih baik melahirkan Lebih baik daripada sakit sakitnya gigi gitu. melahirkan, saat melahirkan. Oh, daripada aduh, sakit kayak gitu ya. gigi. Nah, setelah itu, Mbak, ini dalam situasi ini dokter sudah menggunakan APD. Kalau di kami itu APD-nya level 3 ya. Nah, sehingga ya lebih aman daripada pakai masker kelontongan gini nih ya. Jadi maskernya khusus, ada filternya yang bisa menyaring napasnya dokter maupun dari pasien itu, sehingga tingkat keamanannya jauh lebih tinggi daripada kalau pakai level 1 dan 2 itu ya. Iya, iya. Nah, setelah itu barulah kita langsung ini berhadapan antara kami operator dengan pasien, yaitu yang jaraknya ini. Nah, tadi itu kalau pasien sudah kita lakukan kumur-kumur, ini kayaknya pasien ini juga trust. Yang memeriksa pun operatornya dalam ini juga lebih yakin. Oh, minimal ini sudah kumur-kumur gitu loh ya. Memang belum tahu kumur-kumur penurunannya seberapa, belum ada penelitian. Virusnya kalau memang ya ada juga. Nah, oleh karena itu ya itu dengan tupoksi yang seperti ini, bismillah aman kita lakukan pemeriksaan ini. Oke, itu setelah itu pasien juga turun dan kalau bisa anunya lain juga, pintu keluarnya lain supaya tidak diketahui oleh pasien-pasien yang sedang menunggu itu. Nah, gitu loh Mbak. Ini secara psikologis saja ya, pasien yang apalagi kalau pasiennya anak-anak, terus pasien berikutnya anak-anak. Nah, itu. Nangis gini, pupuk, ikut nangis ini nanti calon pasiennya mau diperiksa. Iya. Karena itu loh kok nangis berarti sakit. Padahal anak kecil itu belum tentu sakit tuh, nangis tuh karena sakit. Karena takut. Iya. Takut, tegang, macam-macam. Iya, apalagi melihat dokternya harus pakaiannya itu APD semua dari ujung kepala sampai ujung kaki ini lagi. Takut lagi. Iya itu. Karena situasi yang asing bagi dia. Iya. Nah, gitu loh Mbak. Nah, Oke, itu tadi iya, sekedar SOP yang harus kami lakukan di klinik agar jalannya pemeriksaan ini kalau dokternya trust, pasiennya kalau nggak trust buka mulut juga nggak maksimal. Iya. Nah, takut Nah, ini kalau itu kelemahannya dokter gigi. Kalau pasiennya nggak mau buka, mau apa? Nggak bisa. Iya, tidak dilakukan ya. Itu kita kondisikan pasien ini benar-benar rileks, trust sama yang akan memeriksa, sehingga buka mulutnya bisa bener-bener itu. Nah, itu menuju ke sana itu harus ada proses yang harus dijalani ya Mbak. Jadi kayaknya ini protokol kesehatan kita combine dengan ilmu psikologis ya, mengelola psikis pasien ini gimana gitu. Iya. Supaya pasien ini duduk di kursi gigi nyaman, aman ya perasaannya ya, barulah dia mau membuka mulut dengan santai dan lebar. Karena buka mulut lebar dengan tidak lebar, setengah hati bukanya, itu nanti akan berpengaruh di dalam operator menegakkan diagnosa. Pengaruh juga. Oke, itu Mbak Mega sekedar gambaran alur-alur pasien maupun SOP yang kami harus terapkan di dalam masa yang pandemi ini. Oke. Baik, ada lanjut untuk
memberikan sedikit materi mungkin ada dok? Atau kita langsung ke pertanyaan tanya jawab ini? Oh ini langsung dituntaskan gitu? Monggo, mana Iya. yang dianu? Ini ada mungkin ada penanya ya yang Monggo, sudah masuk ya. Kalau ada pertanyaan bisa dianu dulu. Oke, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dok dari WhatsApp dari Cika di Puri Teratai. Dok pas sikat gigi nggak sengaja kebentur gusi dan berdarah. Itu seberapa fatal sih efeknya ke syaraf? Kemudian satu lagi dari Mas Sandy di Juanda. Dok, masa tahan tambal gigi itu sebenarnya berapa hari sih? Seminggu lalu saya tambah gigi, nggak lama kemarin lepas. Makasih dok. Oke, terima kasih Mbak Cika di Puri Teratai ya. Ya, yang pertama Pertanyaannya tadi mengenai dok pas sikat gigi nggak sengaja kebentur gusi dan berdarah, itu seberapa fatal sih efeknya ke syaraf? Iya, syaraf apa ini ya? Iya, syaraf apa nih dok? Syaraf cinta mungkin. Boleh langsung dijawab ya dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan saya bacakan ulang ya dok. Oke, jadi gini, sikat gigi itu memang ada metodenya, berbagai metode ya. Yang sering kami informasikan kepada masyarakat itu yaitu secara scrub and roll method. Jadi kalau scrub itu seperti biasa ya Mbak Mega yang sudah dilakukan. Yang roll method itu harus secara memutar roll ya. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Itu nanti kalau udah terbiasa seperti memutar gini. Jadi ingat bendera kita Pak. Ini suasananya masih belum jauh dari 17 Agustus. Iya. Bendera kita kan merah putih. Karena sikat gigi juga dari merah ke putih. Merah itu apa? Gusi. Putih gigi. Ya udah dari gusi ke gigi kan merah putih. Yang bawah juga gitu. Oh gitu. Dari gusi ke arah gigi. Nah itu kalau sudah mahir, sudah advance dalam pergerakan itu roll method namanya. Sekalian sama scrubnya ini. Terus yang penting saya ingatkan bahwa sebenarnya mulai awal Mbak, cara meletakkan pasta gigi itu ada SOP yang harus benar, cara menyikat gigi yang baik dan benar itu ada juga. Jadi saya ulangi sedikit apa-apa ya. Iya. Jadi meletakkan pasta gigi, satu, yang penting itu pasta gigi jangan terlalu banyak. Cukup nggak sampai sepertiga dari panjang sikat gigi itu udah cukup. Oh gitu ya dok ya. Udah cukup, jangan terlalu boros. Nah biasanya ini kalau nggak murue banyak itu nggak puas biasanya ini orang-orang ini biasanya. Itu termasuk saya juga nih dok. Secara psikis memang gitu. Ada loh Mbak, satu pasta gigi satu-satunya pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Ini diperuntukkan bagi pasien-pasien yang alergi terhadap deterjen. Saya nggak boleh menyebut merek. Nah, itu cuma satu aja di dunia. Nah, itu penggunaannya memang karena tidak ada deterjen, jadi busanya yang katanya Mbak Mega muntuk itu tidak akan muncul. Oh gitu. Nah ini kalau itu diterapkan dengan Mbak Mega, mungkin nanti habis satu cukup nggak akan muncul busa dari deterjen itu. Iya, bisa jadi saya kurang puas ya, karena dominannya kan busa banyak, berarti itu artinya bersih gitu. Ya memang jadi busa ini fungsinya deterjennya apa sih? Dia bisa menurunkan tegangan permukaan gigi-gigi yang ada makanan yang halus. Nah, dengan adanya tegangan permukaan yang tinggi ini meningkatkan tegangan permukaan, nanti itu akan keluar, akan terlepas dari permukaan gigi maupun di sela-selanya itu. Ditambah gerakan sikat gigi yang baik dan benar tadi, scrub and roll method, itu akan sangat membantu untuk kedepannya tidak gampang karies pasien ini. Gitu ya dok ya. Sekali lagi tergantung dari susunan gigi. Kan ada pasien itu yang giginya maju mundur, naik turun. Nah, itu juga salah satu penyebab kenapa pasien ini gampang sekali sakit karies, gigi. giginya berlubang. Ya. Kemudian kembali lagi ke kasusnya ini, kalau pada saat sikat gigi gampang berdarah, itu harus cepat-cepat dilakukan pemeriksaan yang cermat. Asal darah ini dari mana? Apakah betul-betul dari pergerakan mekanis bulu-bulu sikat gigi yang terlalu kencang, atau memang di sana ada faktor penyebab, faktor lokal penyebab, misalkan biasanya karang gigi ya.
karang gigi yang banyak sekali di sana. Itu Yang udah gampang ngeplak gitu ya, berdarah. Dok ya? Kalau plak belum sampai, ini sudah karang giginya ya. Iya. Jadi ada debris, tingkatannya ada debris, plak, terus mengalami klasifikasi oleh kuman-kuman dan lain sebagainya. Nanti dia bisa mengeras, jadi dia kalkulus. Kalkulus itu bahasa Indonesianya ya karang gigi itu. Oke. Nah sekarang harus dicermati Mbak siapa yang menanyakan ini? Mbak Cika tadi. Nah, di Puri Trate ya. Iya. Nah, itu harus dilihat dulu dengan cermat ya. Yang penting mengobati sesuatu ini ditentukan dulu penyebabnya dari apa. Kalau penyebabnya dari karang gigi, ya sudah karang giginya dibersihkan. Kemudian kalau cara sikat giginya, ya kita ajari OHI, oral hygiene instruction yang baik dan benar. Cara menyikat gigi seperti ini. Loh, banyak loh yang ya maaf ya, sudah sepuh itu baru tahu kalau nyikat gigi itu seperti ini. Itu setelah mendapat oral hygiene instruction itu ya, OHI itu. Banyak sekali bacaan. Jadi selama ini saya salah ya, Dok. Aduh ya, seperti itu, Pak. Kan, tapi kan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya udah manifestasi dalam rongga mulutnya, giginya banyak yang berlubang oleh karena sakit gigi. Gitu ya, Dok. Kalau di dalam yang untuk ngunyah itu bisa berlubang, tapi kalau di leher giginya itu sudah lubangnya sudah membentuk garis simetris sesuai gerakan sikat gigi itu. Oh bisa ya, itu terbentuk akibat karena kebiasaan ya itu ya, Dok ya? Iya, jadi nanti lurus gitu. Jadi ini misalkan leher, ya udah lurus ini sesuai dengan sikat gigi arahnya itu. Iya. Makanya itu scrub ini dianjurkan juga, tetapi scrub yang bagaimana? Misalkan bulu-bulu sikat gigi jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lembek, terlalu lunak. Nah, terlalu lunak nanti daya untuk membersihkannya kurang. Tapi kalau keras nanti bersih segigi-giginya bersih. Ini yang mana? Yang medium ya, yang medium bagaimana? Ya itu jarang sekali ada perusahaan sikat gigi yang menyebutkan ini medium. Gitu. Ada merek-merek tertentu aja. Oke. Tapi sayangnya nggak bisa sebut merek ya, Dok ya. Iya. Kemudian yang penting lagi Mbak di Puri Trate ini, Mbak Cika tadi. Mbak Cika ini pendarahannya ini apakah betul-betul saat sikat gigi atau pernahkah? Pertanyaan yang penting. Pernahkah Mbak Cika tahu-tahu bangun tidur gusinya berdarah gitu? Yang namanya bantal apa tuh? Sarung bantal. Iya. Sarung bantalnya pernah nggak berdarah di sana? Adakah darah? Nah, itu pertanyaan yang penting kita gali terus. Jadi ada dua pendarahan, spontan atau tidak spontan. Kalau spontan yuk diam-diam keluar. Yang spontan tadi saat sikat gigi tiba-tiba berdarah. Nah, iya. ini pengelolaannya beda nanti. Tata kelolanya beda nanti. Mungkin itu ya, Mega ya. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Sandy di Juanda, Dok, masa tahan tambal gigi itu yang benar berapa hari sih? Seminggu lalu tambal gigi, gak lama lepas kemarin dong gitu. Waduh ini yang perlu dipertanyakan, ini tempel sementara apa sudah tempel permanen? Oh beda ya, Dok ya? Beda, kalau sementara itu maksimal 1 minggu sudah harus kontrol lagi untuk dilakukan perawatan selanjutnya. Nah, itu lihat kedalaman dari lubang giginya. Kalau sudah mengenai saraf gigi, ya sudah. Itu harus berulang-ulang. Oh, jadi ada continue gitu ya? Iya, jadi tergantung. Ya, makanya penyebabnya dulu ya. Dalam ini diagnosanya apa penyebabnya? Ya sudah, dari penyebabnya itu kita bisa memanage. Oh ini, tupoksinya itu ini. Dan itu masing-masing ada dokter spesialisnya. Mungkin kalau yang udah kena saraf, nanti yang menyelesaikan tuh ada dokter namanya spesialis konservasi gigi. Yang mengurusi persarapannya dari gigi. Lah, tadi pertanyaannya ini mengenai saraf apa itu saraf yang mana dulu? Bisa saraf gigi, bisa saraf 51, 52, 53. Waduh, ada banyak ya, Dok ya? Cabang, Mbak. Jadi cabangnya saraf facialis ya. Itu cabangnya 5 ya. Saraf itu facialis 5. 51, 52, 53. Waduh. Nah, banyak ya ternyata ini. Ini kalau gangguannya kena satu gitu ya udah. Yang perlu dibaiki semuanya gitu ya, Dok. Kita harus membedakan saraf yang mana dulu. Saraf gigi apakah saraf yang mensarapi fasial wajah kita. Itu sangat berhubungan dengan gigi. Terutama yang rarang atas itu ya. Jadi makanya ada kalau persarapan fasial muka ada fasial 1, 2 dan 3. Ini memang berhubungan juga, tetapi kasusnya tidak sebanyak kalau kena sarafnya gigi sendiri.
Nah, tolong dibayangkan bahwa gigi itu strukturnya kayak kates itu Mbak ya. Ibarat ya. Kulit luar yang kita buang itu namanya email. Yang sering terkikis duluan. Nah, kemudian baru yang daging yang kita makan itu dentin. Ya. Kemudian yang terakhir biji-bijinya itu yang pulpa namanya. Nah, itu yang persaraf-persarafnya gigi itu ada di sana. Kalau itu sudah pertama terbuka itu sakitnya bukan main. Ya, pulpa ya Mbak, pakai P ya. Kalau ada, karena pulpa ada yang pakai huruf lain itu beda artinya nanti. Iya. Satu di atas, satu di bawah. Jangan itu. Kita pulpa, pakai pulpa P ya. Baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Twitter ini, ada @riandino nih. Dok, sering pakai masker KN95 itu bikin mulut saya mudah kering dok. Ya. Nah, bakal ada plak gigi nggak sih dok kalau kayak gini? Boleh dok, ini dijawab langsung. Gimana plak gigi? Iya. Jadi pertanyaan ini sering pakai masker KN95, Ya. terus mulutnya itu sering kering gitu. Ya. Nah, bakalan ada plak gigi nggak sih kalau semuanya keseringan menggunakan masker gitu? Sebetulnya ini nggak ada korelasi ya Mbak ya. Jadi kemungkinan bibir yang kering ini Mulutnya yang kering dok. mulut ya, iya. bukan bibir ya. Bukan mulut. Kalau mulut sampai kering itu memang ada. Itu namanya di dunia kedokteran itu serostomia. Itu sangat berhubungan dengan nanti. Jadi air liur kita, saliva kita, itu fungsinya antara lain mengencerkan, ya. Si kita ngomong secara nggak langsung ini ada self cleansing. Jadi membersihkan dengan sendirinya dibantu oleh air liur itu. Nah, kalau itu kering Mbak, nanti ya untuk pengenceran, fungsi pengenceran dan self cleansing itu berkurang, otomatis nanti plaknya gampang nempel. Plaknya kalau nggak segera dibersihkan nanti ujung-ujungan ke karies gigi berlubang. Kalau itu memang ada. Iya. Nah, pertanyaan apakah keringnya itu yang bagaimana? Ada pasien tuh yang keringnya cuman ini, yang tertutup ini, jadi sering yang kena masker itu aja ya. Jadi pipinya yang mengelupas, desquamasi. Nah, kalau ini bisa juga alergi terhadap bahan masker ini juga ada. Dan alergi kan semua bahan bisa juga terjadi dalam individu tertentu. Nah, ini keringnya yang mana? Apakah mulutnya sampai kering? Kalau memang itu solusinya sering-seringlah bawa air putih, sering-sering minum air putih. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih dok. Katanya ada telepon ya? Ada telepon ini yang masuk nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana ini? Saya dengan Anto Effendi di Wonoayu. Oke. Coba. Oke, Mas Anto, apa kabar nih? Mau bertanya ke Dokter Winarya ya ini ya. Tentang apa nih Mas? Boleh disampaikan pertanyaannya mungkin? Iya. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ya, ini saya Anto Effendi di Wonoayu mau bertanya. Ya. Usia saya 33 tahun saat ini. Ya. Dan saya mengalami gangguan gigi yang itu loh Pak, gigi bungsu itu sudah tumbuh dan menjorok ke pipinya. Jadi setiap dibuat makan itu geseran sakit. Dan itu solusinya gimana dok? Apa wajib dicabut, operasi cabut atau ada solusi lain? Ini yang atas apa bawah ya Mas Effendi ya? Melakukan operasi itu apa ada tercover di BPJS Kesehatan gitu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Tadi Mas Anto giginya yang atas atau bawah nih, Dokter Winarya? Oh, yang dua-duanya tumbuh Mbak ini. Bawah ya? Oh, yang bawah. Kiri samping kanan tumbuh. Oh, gigi bagian bawah dok. Ya, ini samping kiri dan kanan ini. Bisa ditangkap. Ya. Baik, terima kasih Pak Anto udah bertanya ya. Mohon ditunggu jawabannya langsung dari Dokter Winarya. Langsung ya dijawab. Iya, silakan dok. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, Mas Anto. Dan ini seringkali terjadi kasus seperti ini. Biasanya timbulnya itu kalau orang Jawa dulu itu usia likur-likuran, Mbak. Tahu ya? Iya. Likur 21, 22, 23 itu biasanya terjadi di individu yang usia sekian. Karena apa? Karena penyebabnya sebenarnya itu antara volume gigi dan volume rahang itu tidak harmonis. Jadi giginya besar-besar, rahangnya kecil. Ini banyak sekali faktor turunan. Misalkan giginya bapak besar-besar,
nurun bapak, ngambil dari bapak, dominan bapak. Kemudian rahangnya ngambil dari ibu kecil. Itu akan menyebabkan krodit, akan menyebabkan berdesaan karena kekurangan tulang rahang. Nah, ini banyak sekali terjadi, bukan orang Indonesia aja, itu orang ASEAN juga seperti itu. Kecuali orang barat-barat itu rahangnya kan besar-besar. Nah, suku tertentu yang ada di Indonesia yang bisa memuat giginya sampai gigi pojok itu ya. Iya. Nah, kita nggak akan bahas itu. Jadi solusinya yang penting ini Mas Anto, ini sepertinya Mas Anto harus diambil operasi ya, secara operasi kalau gigi pojok. Nah, mengenai apa tadi pelayanan di BPJS, ini kemungkinan bisa, tetapi bukan di Vaskes tingkat 1. Jadi Mas Anto nanti alurnya memang Mas Anto ke Vaskes tingkat 1. Nanti di sana Mas Anto diarahkan untuk dilayani di Vaskes tingkat 2. Biasanya di rumah sakit. Nah, itu alurnya BPJS seperti itu. Monggo diikuti alurnya ya Mas Anto ya. Periksa dulu ke Vaskes tingkat 1 atau puskesmas apa. Nanti kalau puskesmas nanti alurnya dirujukkan ke rumah sakit di kabupaten. Kalau di Sidoarjo ya rumah sakit ini umum ya. Nah, monggo itu diikuti alurnya Mas Anto. Bisa dilakukan dengan fasilitas BPJS. Dan itu harus segera dilakukan, diambil ya Mas Anto, harus dioperasi. Jalannya memang satu-satunya operasi, apalagi itu tumbuhnya ke arah pipi, nanti pipinya Mas Anto yang akan kegencet. Kalau kita makan ini kan akan mengencet, kasihan nanti gusinya nanti. Oleh karena itu saya sarankan secepatnya ada ke Vaskes tingkat 1, nanti dirujuk ke Vaskes tingkat 2. Oke, itu ya Mbak ya. Baik, itu tadi ya Mas Anto udah dijawab langsung ya secara jelas oleh Dokter Winario ya mengenai pertanyaannya tadi. Ya Dok, kita jeda terlebih dahulu ya Dok ya. Untuk sesi berikutnya bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya bisa langsung nih ajukan pertanyaannya, bisa melalui media sosial kami, bisa juga di Facebook, IG dan Twitter di Suara_Sidoarjo, dan juga bisa melalui WhatsApp nih di 0811309109, dan ini bisa berupa voice note, bisa video atau teks. Dan bagi sahabat yang ingin melakukan interaksi dengan kami secara langsung nih on air ya, bisa hubungi di 0318961514, atau juga sahabat ingin join langsung untuk bertanya secara on air atau menyimak dari pertanyaan-pertanyaan sahabat juga bisa langsung nih kunjungi YouTube kita, ada Suara Sidoarjo Live. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi tanya Dok berikutnya. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya sahabat, masih di program Tanya Dok yang bertemakan berobat gigi yang aman di masa pandemi bersama Dr. Gigi Winario S. Perio selaku dokter gigi dan juga spesialis periodontia. Dan bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung hubungi melalui WhatsApp kami, bisa berupa voice note ataupun video ataupun juga teks di 0811309109, atau juga bisa nih mengajukan pertanyaannya di kolom komentar di Facebook, IG atau Twitter Suara_Sidoarjo. Dan bagi sahabat nih yang ingin menyaksikan atau menyimak seputar program Tanya Dok, sahabat juga bisa langsung kunjungi ke YouTube live kami, ada di Suara Sidoarjo Live.
Dan bagi sahabat yang ingin lakukan interaktif bersama kami secara langsung on air, ya, bisa hubungi di 031-896-1514. Baik, dokter, tadi ini kan menyambung dari pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Suara Sidoarjo ya. Ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk ya melalui WhatsApp mungkin atau telepon. Ada ini masuk dari WhatsApp. Oke, boleh dibacakan? Selamat siang dok, saya Rizky mau bertanya ke Dokter Winario. Kalau mau periksa, apakah harus janjian dulu atau apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu? Oke, ini seputar SOP lagi ya dok ya ini ya? Ya. Baik, terima kasih nih Mas Rizky tadi yang bertanya. Iya. Jadi boleh dok langsung dijawab? Iya. Jadi gini Mas Rizky, memang sebaiknya itu mendaftar lebih dulu. Biasanya gini Pak, saya lakukan telemedicine dulu ya, tapi bukan telemedicine, wawancara aja WA dulu. Nah, kita wawancara di sana. Bila diperlukan pasien ini foto dulu. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan setelah diperiksa nanti pasien memerlukan foto gigi ya. Nah, ini jangan sampai pasien ini berkali-kali berkunjung ke klinik, sebaiknya foto dulu ya. Foto ini dulu. Maksudnya ronsen gitu ya? Ronsen foto ya untuk menentukan kondisi kesehatan gigi secara keseluruhan itu apa sebagai gambaran ya. Nah, nanti di situ setelah hasil foto itu biasanya pihak laboratorium memutu itu langsung hasilnya di WA ke saya komunikasi dengan pasien. Oh ini yang perlu dirawat nih. Sehingga nanti kapan itu bisa dirawatnya kita janjinya ya di situ itu berdasarkan hasil foto ronsen tadi. Itu idealnya yang kita lakukan gitu. Kalau toh pasien misalkan seperti Mas Anto Mas Rizky tadi, Pak Anto, gigi saya bengkak karena ini, itu bisa dilakukan pengobatan dulu. Kalau tidak ya kita rekomendasikan untuk ke vaskes tingkat 1. Mohon nanti ini sarannya diobati ini. Nah, itu telemedicine-nya di sana. Nah, kemudian kalau perlu ini Mas Rizky. Ya, Mas Rizky ini kalau di dalam hal ini kita janjian ketemuan jam berapa sehingga admin kami bisa mengatur jam 5 sampai jam setengah 6 ini pasien Mas Rizky, nanti setengah 6 sampai jam 6 ini, kemudian break dulu karena ada azan maghrib, sholat maghrib, nanti setengah 6 seperempat lah dilanjut lagi gitu ya dengan pasien berikutnya. Ini untuk memudahkan admin kami mengatur jadwal sehingga nanti tidak akan berkerumun di ruang tunggu lantai 1. Itu pun nanti kita tetap mengatur itu Mbak dengan cara di WA pasiennya. Kalau yang dekat-dekat sekitar ini Bu datang jam ini ya karena ini masih ada sekian pasien, jangan sampai berkerumun di ruang praktek gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih dok. Ini ada penelpon ini dari sahabat Suara Sidoarjo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Iya, selamat siang. Saya Alvin dari Waru, Mbak. Iya, Alvin dari Waru ya. Iya, mau bertanya tentang apa nih, Mas? Dok, ini saya mau tanya. Kan sekarang ini saya itu pakai behel, Dok. Ini sudah lebih dari 4 tahun. Nah, ini kata dokter itu seharusnya sudah mulai boleh dilepas behel saya. Nah, tapi saya takut ke dokter, Dok. Karena kan masih keadaan gini. Lah itu solusinya gimana, Dok? Apakah ada efek samping kalau behel ini tetap saya gunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alif ya di Waru sudah mengajukan pertanyaan. Oke, pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Dokter Winario ya. Silakan Dok. Nanti tentang dot ya, putranya mungkin ya. Kenapa? Tentang apa tadi? Ini pertanyaannya tentang behel ini tadi. Oh, behel. Iya, behel. Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun di behel dan waktunya tahun ini untuk ngelepas. Nah, ini kan SOP-nya untuk COVID ini kan ketat gitu kan. Dan dia ini mungkin takut atau gimana gitu Dok ya. Mungkin nih, seperti itu. Nah, apakah juga ada efeknya kalau sebenarnya nggak dilepas di tahun ini gitu? Jadi gini, Mas Alvin di Waru, sebaiknya Mas Alvin kembali ke Mas Alif, Dok. Alif. Iya, Mas Alif. Oh, Alin ya. Ini kuping keteringat tuan nih ya. Jadi idealnya Mas Alin ini harus dilepas oleh dokter yang memasang. Karena dokterlah yang memasang itu yang mengetahui, oh ini sudah berakhir,
dan harus dilepas gitu loh. Memang kasus-kasus tertentu, misalkan kasusnya terlalu kroditnya parah gitu ya, itu bisa juga lama penggunaannya. Nah ini pertanyaan lagi, apakah Mas Alvin semasa COVID ini belum pernah kontrol ke dokter yang bersangkutan yang memasang itu, apakah itu kok sehingga sampai 4 tahun apa gitu. Nah ini perlu apa ya Mbak, perlu analisa yang lebih jauh lagi. Nah, idealnya gitu ya, jadi jangan melepas ke dokter lain, nanti itu kami ini ada kode etiknya Mbak. Gitu. Jadi misalkan kita sekarang kan zamannya tuntut menuntut tadi, misalkan dilepas ini terus tiba-tiba giginya gerak, Mas Alin ini akan menuntut dokter yang melepas ini kan. Nah, semoga tidak terjadi. Misalkan terjadi seperti itu. Nah, ini pertanggungjawabannya dokter yang melepas ini memang. Jadi harus balik lagi ya. Dulu pasangnya di mana, baliknya harus di dokter itu betul. Gitu. Oke, ini ada mungkin pertanyaan yang masuk ya dari sahabat Suara Sidoarjo melalui telepon ya ini ya. Baik, ini ada telepon ini Dok. Wah, ini interaktif sekali ya ini sahabat Suara Sidoarjo ternyata ya kalau masalah gigi ya di masa pandemi ini. Boleh silakan. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Saya 27 tahun. Siapa Mbak? Tidak terdengar jelas. Halo, saya Amel, 27 tahun. Amel. Iya, Mbak Amel. Usia berapa Mbak Amel? Mbak Amel usianya berapa nih? 27 tahun. Oh, 27 tahun. Ya. Dok, saya mau bertanya, ini kan gigi anak saya yang usia 5 tahun ini bugis Dok. Kira-kira di usia berapa ya Dok anak saya ini sudah boleh untuk dicabut gigi bugisnya? Dan kira-kira efek sampingnya jika nggak segera dicabut itu apa ya Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amel sudah mengajukan pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaannya ini mengenai gigi anaknya yang usia 5 tahun bugis ini Dok. Bugis itu bahasa Indonesia apa nih Dok? Terkikis gitu ya? Terkikis gitu ya? Ya itu karena cerita ini banyak nanti karena anak usia sekian karena masih pengaruh dot ya. Iya. Terus 5 tahun ini masih ngedot ya Dok? Ada juga. Oh iya ada ya? Iya. Macam-macam faktornya. Oke, ya lanjut aja. Ini anaknya usia 5 tahun ini bugis Dok atau terkikis giginya. Nah ini alangkah baiknya untuk diajak berobat itu gimana cara prosedurnya dan untuk pembenaran giginya ini bagaimana gitu? Ya, jadi gini, untuk anak kecil ini itu yang paling dekat dengan ibunya ya. Iya. Nah, oleh karena ibu Amel yang usia 27 harus pandai-pandai memotivasi. Jadi motivasi ke anaknya yang masih 5 tahun ini diberi pengertian ini memang memerlukan waktu yang lama. Jadi minimal ayo pergi ke dokter gigi juga. Itu sudah bagus. Nanti di klinik itu ada peran serta dari dokter, idealnya ke dokter anak ya Mbak. Nah, ada yang mengelola khusus untuk merayu gimana caranya, ini dokter anak ini ahlinya nanti. Nah, sebaiknya gitu, minimal datang dulu ke klinik ini, diusahakan Bu Amel bisa merayu si putrinya ini, putrinya ini datang dulu ke klinik. Nanti di sana akan dibantu oleh asistennya dengan dokternya ya, itu untuk merayu lah ya, untuk mengecek gitu, memeriksa. Tepatnya itu dokter anak, dokter gigi anak banyak di Sidoarjo juga sudah banyak. Silakan. Kalau sepintas sih tentang gigi itu kalau bisa usianya ini apalagi gigi di depan itu setahun lagi akan ada gantinya, akan tanggal ya. Untuk yang lain gigi samping-samping itu ada yang umur 9, 10 sampai umur 12, 13 barulah nanti gigi sulung gigi anak ini ganti gigi dewasa semua. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp tadi, mengirim video ya ini ya. Iya, boleh diputarkan ya? Iya. Tadi ada pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo ini yang masuk mengirim melalui video di WhatsApp ya. Perkenalkan, nama saya Septia, kelas 8 SMP. Dok, saya Septia. mau bertanya, saya sering sakit gigi tapi tidak dicabut, melainkan 1 tahun sekali untuk cuci karang gigi. Apakah itu bagus Dok? Oke, terima kasih Septia. Ini usianya
sekitar 15 tahun apa? SMP ya? Iya, SMP kelas 8 ini tadi, Dok. Namanya Septia. Tadi pertanyaannya, saya sering sakit gigi, tapi setahun sekali ini dilakukan cuci karang gigi sama mamanya. Apakah ini boleh, Dok? Boleh siapa kan maksudnya? Boleh, mungkin bolehnya ini boleh nggak sih dilakukan cuci karang gigi di usia tersebut? Dan mungkin untuk perawatannya karena sering sakit gigi ini bagaimana? Mungkin seperti itu. Takut dicabut giginya mungkin ya Mbak Septia ini ya? Dicuci karang gigi? Iya. Iya, ya sangat boleh. Oke. Usia cuci karang gigi sebenarnya itu usia berapa sih, Dok? Yang baiknya itu udah boleh dilaksanakan? Ya, baiknya kalau ada karang gigi udah dibersihkan. Oh gitu? Iya. Meskipun dia usia balita gitu? Balita, iya. Oh, jadi iya. gini, itu karang gigi kan suatu bentuk manifestasi kotoran gigi yang tidak bisa lepas karena sikat gigi aja. Iya. Lah perlu dibantu kan? Dibantu oleh siapa? Operator ya, dokter gigi lagi. Lah karena apa? Betapa pentingnya, betapa wis kasarannya gini, betapa apa ya Mbak, jahatnya ya karang gigi itu bisa karang gigi itu bisa menyebabkan gigi goyang. Kebetulan itu spesialis saya. Iya. Jadi kalau karang gigi sebaiknya ada karang gigi umur sudah gigi anak-anak apapun ya udah dibersihkan. Karena nanti bisa menyebabkan gigi goyang. Oh iya. Karena soalnya ini ya karang gigi ini boleh dilaksanakan oleh orang-orang dewasa aja. Oh enggak. Iya. Begitu ya sudah ada giginya walaupun itu gigi anak-anak ada karang gigi ya udah dibersihkan. Oh gitu. Makanya Mbak begitu pentingnya arti karang gigi kalau di sini sampai bisa menyebabkan gigi goyang. Karena gigi yang menopang oleh tulang-tulang yang menopang ini akan terdesak oleh karang ini. Oleh karena saya membuat kegiatan membersihkan karang ini 12 jam non-stop dan masuk muri. Waduh, hebat banget. Kapan itu? Tahun kapan? 2016. Berarti ada sekitar 5 tahunan ya? 14 tahunan. 14 tahunan. Ya. Oh, Jadi sebenarnya waktunya diperbaiki rekor ini. Iya, boleh Dok dilaksanakan kembali ini ya untuk kegiatannya biar masuk rekor muri kembali atau bisa memecahkan rekor dunia mungkin? Itu sudah dunia. Oh, sudah dunia itu. Muri di browsing itu tidak ada di dunia, di negara manapun tidak ada. Oh, berarti gitu. Pak Win itu rekor dunia sudah. Waduh, selamat dokter. Muri itu kan rekor dunia. Iya. Yang ada di Indonesia. Iya. Gitu loh. Ya ini ternyata rekor dunia bener. Jadi belum ada yang melakukan kegiatan itu dokter gigi di negara manapun belum ada. Itu Pak Jaya Suprana yang bicara sendiri dengan saya waktu di Semarang, Oke, begitu. Wah, ini suatu bentuk prestasi tersendiri ya ini tadi ya, sampai masuk muri juga nih lah ya salah satu itu yang kelima, dokter. Itu yang kelima. Oh, yang kelima ini. Yang pertama saya waktu di Jombang itu kebetulan saya ketua Persatuan Dokter Gigi mengadakan sikat gigi yang baik dan benar. Itu yang baru tahu saya. Ada pejabat-pejabat kita panggungnya naik ke panggung sikat gigi bareng-bareng. Dan waktunya 3 menit cuma. Persiapannya 6 bulan. Wah. Dari situlah pejabat loh Mbak. Pejabat. Saya nak nyebutkan jabatannya. Ngomong ke saya, Pak Win, kenapa baru ngadakan sekarang? Loh kenapa Pak? Gigi saya sudah kasep. Banyak yang kecabut. Iya sudah berumur ya. Nah, kenapa kan dulu ya saya maksudnya Jombang masih baru Pak. Oke. Nah, jadi cara sikat gigi yang baik dan benar itu benar-benar ada, itu salah satunya raw method. Ada yang sikat gigi cara Jepang. Gimana itu Dok? Toothpick itu diperuntukkan bagi pasien yang mengalami gingivitis. Gingivitis itu gusinya berdarah ya, gusinya radang ya. Belum sampai turun ke periodontitis ya. Itu pun bisa dipakai. Jadi gusinya dicocoki Mbak. Sadis. Waduh, nggak sakit nggak itu Dok? Berdarah dong jadinya Dok. Pas radangnya lagi aku takutnya sakit, tapi itulah pengobatannya ya. Jadi ada toothpick, tapi kayaknya pengikutnya, followernya kurang. Kalau diterapin di Indonesia sendiri itu gimana? Orang Indonesia sendiri aja kalau gusi berdarah dikit aja takut ya kan? Ya. Apalagi doyan makan kayak saya nih ya. Terus males sikat gigi juga gitu ya. Kadang kalau inget aja kita sikat gigi rutin. Sepertinya edukasi tentang pergigian ini harus digalakkan ya. Kalau perlu Susi ini harus mengadakan kegiatan seperti itu. Nanti di masyarakat, minimal masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur. Kalau ini LPPL
di 22 stasiun radio ya. Alangkah baiknya itu diadakan. Oke, bisa diagendakan nih. Saya apa itu namanya oral hygiene instruction apa ini DAE ya, dental health education di sini misalnya. Katakan 12 jam, silakan. Nanti penyiarnya bisa ganti-ganti, saya sendiri. Nah, nanti kita edukasi bener. Cara sikat gigi yang baik dan benar, efek dari karang gigi kalau nggak diambil, macam-macam. Nanti bisa topiknya kalau 12 jam satu topik, katakan 1 jam bisa 12 topik. Waduh, sama kayak ini dok. Ini ada udah ada berentetan ya VN yang masuk melalui WhatsApp redaksi dok. Ternyata ini ya, saya udah dikode-kode tadi ini sama teman-teman redaksi ini. Banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ya ini ya ternyata. Boleh diputarkan untuk VN yang sudah masuk ini? Dari Puri Surajaya. Anak saya ini kan usia 6 tahun, kena gingivitis gitu dok. Apakah itu bisa ya dibenahi kalau nantinya sudah besar atau ada perawatan khusus gitu dok? Oke, ini tadi pertanyaan pertama ya. Ini tadi dari Ibu Jenny di Puri Suryajaya. Anak saya sudah usia jalan 6 tahun. Kena gingivitis, dok. Iya. Apakah masih bisa dibenahi ya nanti kalau sudah besar atau ada perawatan khusus begitu? Ya, jadi gini Ibu, usianya 6 tahun sebaiknya dilakukan foto ronsen. Jadi foto ronsen itu fungsinya untuk membantu menegakkan diagnosa. Nah, ini maaf, Ibu ini diagnosanya belum tentu kalau gingivitis. Nah, nanti kalau tulangnya penyangga gigi itu sudah kena, itu barulah ke periodontitis. Itu bidang saya juga. Nah, ini oleh karena itu Ibu monggo dilakukan foto dulu ronsen. Nanti kita tidak gigi fokus satu ini, semua. Ada 10 gigi kalau usia 6 ini ya ada ini muncul 10, 11, 12, 13, 14 lah. Ada gigi di sana dan gigi dewasa kalau 6 tahun udah ada yang muncul. Dan ada pergantian gigi. Nah, dari situlah foto ronsen sangat diperlukan. Nanti kita bisa bercerita dalam arti saya cerita nanti kita diskusi, monggo by WA boleh, yang telekonferensi itu ya, telemedicine apa itu ya. Nah, nanti di ruang praktek kan boleh, silakan. Yang penting tahapnya pertama dilakukan foto dulu supaya nanti Bu Jenny dan putrinya ini tidak bolak-balik nanti. Begitu datang sudah bawa foto, udah kita diskusi, cukup 10 menit diskusi, baru nanti rencana perawatannya ini Bu, ini. Ya, langsung dianjurkan dan juga ditunjukkan ya diagnosanya bagaimana gitu. Betul, ya secara detailnya. Ya, seperti ini, itu ya Bu Jenny ya. Iya, terima kasih itu Bu Jenny di Puri Surajaya ya. Ini ada selanjutnya dari mana ini boleh diputarkan ya? Wah, ini banyak ya. Pakai video ya? Ini pakai VN ini. Dari Prasung. Linda di Prasung. Umur 9 tahun. Nah, sering tuh giginya tumpuk-tumpuk. Ini harus dibawa ke dokter buat dicabut atau nunggu tanggal sendiri giginya? Oke, Mbak Linda di Prasung ya. Jadi pertanyaannya tadi nih dok, adik saya ini umur 9 tahun, sering giginya ini tumbuhnya tumpuk. Nah ini harus dibawa ke dokter buat dicabut atau nunggu tanggal gigi sendiri? Ya, jadi gini, langsung saya jawab ya. Iya boleh dok, umur silakan. 9 ini di sanalah ada gigi pergantian namanya, ada gigi dewasa, ada gigi anak-anak atau gigi sulung. Itu kembali lagi untuk supaya diagnosanya dokter ini tegak harus dilakukan foto ronsen, Mbak. Apalagi di suatu pandemi, di situasi pandemi seperti ini, sebaiknya foto langsung, nanti datang sudah membawa foto, biar nggak bolak-balik. Lumayan kan, mengurangi satu kunjungan itu berarti meminimalkan penularan juga. Ya, tetap saran saya monggo Mbak Linda, adiknya 9 tahun ini dilakukan foto ronsen gigi, semua kelihatan. Nah, baru kalau ada foto silakan nanti datang bisa kita diskusikan atau melalui WA boleh. Oke, nah ini sahabat Suara Sidoarjo ini antusias banget ya pertanyaan-pertanyaannya, tapi waktunya ini mau di akhir pengunjung acara aja nih dok ya. Iya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dok bagi sahabat Suara Sidoarjo ini yang sudah tadi sudah bergabung bersama kami dan belum sempat ini ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya ini disampaikan oleh Dokter Winaryo ya, dan juga dijawab secara jelas mungkin penyebab dan akibatnya. Boleh langsung dok closing statement ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mendengar nih di program Tanya Dok ini. Ya,
saya memberikan statement ini ya 1 apa 2 aja, nggak banyak-banyak. Kalau dulu itu 10 ada, Mbak. Jadi 1 apa 2. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat Suara Sidoarjo bermasalah dengan gigi, yang penting trust dulu. Jangan ragu-ragu kalau mau memeriksakan ke dokter gigi yang mana. Nah, kan itu kriterianya sudah kan ya, dokternya harus pakai APD tingkat level 3, harus pertama harus ini melakukan prokes sebenarnya. Terus harus janjian dulu, karena kalau nggak janjian tahu datang bareng-bareng nanti itu bermasalah juga, nanti sakit giginya sembuh, sakit yang lain muncul nanti. Nah, kemudian gini, kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat Radio Suara Sidoarjo sudah berobat ke dokter gigi, nanti pulangnya jangan langsung berkomunikasi dengan orang-orang rumah. Ini bagi yang punya putra putri, apalagi di situ ada ponakan, ada cucu sebaiknya di depan cuci dulu tangan. Setelah itu langsung kamar mandi, kalau bisa pakaian semua ditanggalkan, ganti yang baru, dan kalau perlu mandi, kalau perlu lagi keramas. Keramas pun ada SOP-nya, Mbak. Jadi nggak sekedar keramas itu. Jadi keramas secara SOP yang benar ya, itu ada ini Mbak, di keran ya. Jadi air dulu mengalir gitu. Kayak posisi orang wudhu itu ya. Jadi ini rambut ini dibasahi dulu, jangan langsung dibilas dulu gitu. Dengan ada guyur, misalkan nanti ada di sini orang diguyur kan tidak menutup kemungkinan gini, mulut terbuka, ada air yang masuk. Siapa tahu di situ ada virus. Nah, jadi tunduk seperti orang wudhu itu, yaitu diguyur air yang banyak. Setelah itu baru pakai sampo. Itu yang aman, saya kira itu SOP-nya seperti itu ya. Baru mandi, yang lainnya boleh lah dengan sabun yang deterjennya ada, supaya nanti dengan beberapa menit, 20 detik ya, itu si virus akan mati kalau dengan deterjen yang optimal ya. Saya kira itu tip yang paling bagus. Yang penting jangan ragu-ragu, saya ini berobat ke dokter gigi enggak. Kita diajarin kalau ragu-ragu sebaiknya ditinggalkan. Udah, kalau ragu trust baru berangkat. Nah, gitu ya. Iya, benar. Dan diskusi dulu sama dokternya. Tidak apa-apa ditanya, Bu Dokter, Pak Dokter, nanti kalau periksa saya pakai APD level berapa? Tidak apa-apa, itu haknya pasien. Dan operator dokter berhak untuk menjawab. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Level 3 ya sudah, level 3 bener. Ngomongnya level 3 nanti di sana enggak level 3, nanti kasihan pasien. Akhirnya duduk di sini akhirnya enggak trust lah. Iya. Katanya tadi ini, kok ini. Nah, itulah. Jadi berobat harus trust, ikhlas. Udah, nanti hasilnya alhamdulillah bagus nanti. Semoga aja, amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Dokter Winaryo ya sudah mampir di studio, dan ini sebenarnya kurang panjang ya durasinya ya. Sepertinya yang 12 jam nanti perlu diaktualisasi. Boleh. Ini aja. Iya. Boleh ini diajukan untuk diagendakan gitu ya, Dokter ya. Iya. Terima kasih Dokter Winaryo, dan juga sahabat Suara Sidoarjo yang sudah mengajukan pertanyaan, dan juga mohon maaf ya tadi semuanya ada pertanyaan yang belum kebaca karena waktunya ini sudah mepet gitu ya, udah di jamnya di penghujung acara. Mungkin kita sambung lagi, dan terima kasih bagi sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan, dan juga terima kasih juga untuk Dokter Winaryo sudah menyempatkan waktunya hadir untuk mengedukasi nih sahabat Suara Sidoarjo. Sama-sama Mbak. Baik, nah itu tadi mungkin pesan dari Dokter Winaryo ya untuk stay safe ya. Untuk menjaga dan merawat gigi ini penting karena kita juga pakai masker ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kata Dokter Winaryo ini ya. Terima kasih, saya Mega Laksana. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.